Hipnosis sering diasosiasikan dengan hiburan panggung atau terapi modern. Tapi jauh sebelum istilah hipnosis dikenal, sudah ada teknik-teknik kuno yang digunakan oleh para dukun, pendeta, dan penjaga rahasia peradaban. Teknik ini tidak sekadar menidurkan, tapi membuka celah ke alam bawah sadar. Dan hingga kini masih digunakan diam-diam oleh kalangan tertentu. Dalam teks-teks tertua dari kuil Luxor, terdapat deskripsi ritual di mana tatapan digunakan untuk mengunci pikiran subjek. Dewa Thoth digambarkan dengan mata bercahaya yang bisa membuka ruang ketiga dalam kepala manusia. Teknik ini dilakukan dengan memfokuskan mata pada satu titik terang dan membiarkan sugesti diucapkan berulang tanpa nada emosi. Beberapa sekte spiritual modern disebut masih menggunakan metode ini untuk membuat pengikut memasuki kesadaran tinggi pasif. Tiwaduh, tapkan pursuing tigari sendiri. It's to call it daily. Itu perintah mulus rule boy night. Di Tibet kuno, para biksu tertentu dikenal mampu membawa orang ke keadaan trance dengan menggetarkan dada mereka sendiri menggunakan suara dalam yang sangat pelan. Getaran suara itu tidak terdengar jelas, tapi terasa di udara. Teknik ini disebut mampu membuat orang lain merasa bergetar dari dalam dan akhirnya kehilangan orientasi waktu. Beberapa praktisi meditasi ekstrem disebut masih melatih kemampuan ini untuk membuka pikiran orang yang terkunci trauma. Chain sifrol bias tederam jol pefun. Di sebagian tradisi kuno Nusantara, terutama di wilayah pedalaman Kalimantan, ada praktik yang dikenal dengan nama sugesti lidah. Orang dengan kemampuan khusus menyentuh area tertentu di leher atau punggung sambil mengucapkan mantra dengan ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Korban akan merasa lemas, pasrah, dan bisa diarahkan hanya dengan isyarat tangan atau suara ringan. Teknik ini diturunkan secara lisan dan hanya digunakan dalam urusan penting, seperti eksaikan. Dalam ritual keagamaan Maya, para pendeta menggunakan kalimat pengunci yang diulang dalam lingkaran 13 kali, dengan posisi tubuh subjek menghadap ke arah matahari. Pengulangan dan posisi tubuh menciptakan disonansi dalam pikiran sadar, hingga akhirnya terbuka jalan ke alam bawah sadar. Beberapa komunitas spiritual di Amerika Tengah diduga masih menggunakan teknik ini untuk memperkuat sugesti kelompok. Kamu tidak diberi perintah langsung, tapi kata-kata itu masuk. Voice wing on and insist. Ya. Dalam naskah kuno tentang shinobi dan dukun Jepang, terdapat teknik hipnosis yang disebut Kage no Shizukesa, atau ketenangan bayangan. Seseorang menatap bayangan dirinya sendiri yang dipantulkan di air atau cahaya redup, sambil dipandu oleh suara pelan dan gerakan tangan yang sangat lambat di sisi belakang kepala. Setelah 3 hingga 5 menit, subjek akan merasa terlepas dari dirinya sendiri dan mudah diberikan perintah yang bersifat nonverbal. Kami jelas niswanmu sending dan lopek berkata pekirim dari roki milikmu. 2. Teknik-teknik ini tidak hanya untuk mempengaruhi, tetapi pesan pikiran yang paling dalam. Dan jika digunakan dengan niat yang salah, mereka tidak segera menyentuh pikiranmu, tapi mengganti isi kepalamu.